Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu kembali dalam mata kuliah Psikologi Konseling bersama saya Intan Islamia MSc. Hari ini kita akan bahas tentang komunikasi dalam konseling. Nah, sebelum itu kita sama-sama buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita semua sudah pernah bahas ya adik-adik ya, dari mulai pengantar, kemudian sejarah, kemudian juga perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Terus juga kita bahas soal karakter seorang konselor. Nah, sekarang ada satu lagi bahasan yang sangat juga krusial dalam proses pelaksanaan konseling. Apa itu? Yaitu komunikasi. Nah, ini komunikasi ini juga salah satu tadi yang saya katakan krusial ya, kunci dalam proses pelaksanaan konseling. Nah, komunikasi itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Ya, dalam mata kuliah sebelumnya, adik-adik mungkin pernah belajar di psikologi sosial bahwa ada yang namanya gestur-gestur gitu ya, yang menunjukkan ekspresi atau emosi dari si orang yang melakukan gestur tersebut. Nah, komunikasi yang melibatkan penggunaan verbal ya ini ya. Nah, untuk verbal ini komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa lisan, mencakup ujaran, kemudian bagaimana dia mengintonasikan suaranya, ya, ekspresi suaranya, dan juga dari kecepatan bicara. Nah, ini komunikasi verbal. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi non-verbal. Nah, ini yang tadi mau saya bahas berkaitan dengan mata kuliah psikologi sosial adik-adik. Nah, di mata kuliah non-verbal ini, di mata kuliah psikologi sosial, kita belajar bahwa kadang respon non-verbal yang diberikan oleh seseorang itu, dia lebih jujur dibandingkan dengan respon verbal. Nah, jadi ketika melakukan konseling, kita harus melihat ekspresi dari kedua jenis komunikasi ini, dari komunikasi verbal maupun non-verbalnya. Nah, verbal tadi dari kata-katanya, non-verbalnya kita cocokkan, apakah kira-kira itu sesuai dengan yang dia rasakan sebenarnya. Nah, non-verbal ini kita melihat dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, ya, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya tanpa melibatkan kata-kata secara langsung. Nah, bahkan kalau di psikologi sosial itu kita kenal ada yang namanya micro expression ya adik-adik ya. Sepersekian detik ekspresi pertama yang dimunculkan oleh seseorang, nah biasanya itulah ekspresi realnya atau emosi realnya yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, pemahaman akan komunikasi nonverbal itu akan membantu konselor untuk memahami perasaan dan emosi klien dengan lebih baik. Karena kadang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu ya, tapi terlihat dengan nyata dalam bentuk nonverbalnya. Nah, komunikasi interpersonal dalam konseling harus memperhatikan ini. Yang pertama, empati adik-adik. Kayaknya dari awal selalu kita bahas soal empati. Karena memang kemampuan empati ini krusial untuk bisa gitu ya, kita itu membuat klien kita merasa diterima. Nah, empati ini berkaitan dengan mampu memahami dan merasakan perasaan klien secara mendalam untuk membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian. Nah, empati ini dibangun dari awal pelaksanaan konseling ya sampai akhir tentunya. Tapi maksudnya saya menekankan bahwa di awal tuh sangat kentara sekali. Si klien merasa nggak ya kalau konselornya ini memperhatikan, punya empati terhadap dirinya. Nah, maka dia akan lebih nyaman dan kemudian bisa terbuka menceritakan masalahnya. Kemudian yang kedua, kejelasan komunikasi. Nah, ini menyampaikan pesan dengan jelas, terstruktur, dan tidak membingungkan. Jadi gunakan istilah-istilah yang juga harus bisa dipahami oleh klien adik-adik. Maka baca dulu backgroundnya si klien ini gimana. Nah, nanti kita akan lebih mudah menyesuaikan cara berkomunikasi dengan klien kita. Kemudian yang ketiga, asertivitas, menjadi tegas dalam menyampaikan pendapat dan perasaan, namun tetap menghormati hak dan kepentingan klien. Nah, asertif ini artinya adik-adik ya bisa menempatkan diri gitu ya. Kemudian tidak, misalnya gini, ketika klien menanyakan ini salah siapa gitu ya, kemudian kita bermudah-mudah menyalahkan dan sebagainya. Nah, menurut saya itu dia juga kita harus tegas gitu ya sebagai konselor bahwa kita juga punya pendapat, kemudian bagaimana pandangan kita. Nah, tapi tetap menyampaikannya dengan cara yang baik kepada si klien kita. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan objektif kepada klien untuk membantu pemahaman dan perubahan yang positif. Tentu saja harus ada respon yang positif, feedback gitu ya kepada klien.
Misalnya dia cerita, dia butuh saran gitu ya, kemudian kita memberikan, kita merespon. Nah, komunikasi nonverbal yang kita bisa perhatikan dan memiliki dampak besar dalam komunikasi konseling, pertama itu dari ekspresi wajah, bahasa tubuh ya, adik-adik ya, ekspresinya, wajahnya gimana, matanya, gerak bibirnya, kemudian tangannya, yaitu kalau untuk bahasa tubuh ya, gestur, sikap, atau gerakan tubuh. Misalnya dia mungkin suka menggigit-gigit jari, suka menggetak-getakkan kaki, atau dari nada suara ya, nada suara yang digunakan itu gimana gitu ya. Nah, ini adalah ekspresi yang kita bisa berikan kepada kita bisa amati dari si klien, ataupun yang bisa kita juga tampakkan dalam proses konseling dengan klien. Ekspresi wajah kita ketika kita mendengar klien bercerita, kemudian bahasa tubuh, mengangguk misalnya, atau misalnya menunjukkan kita memahami, berusaha mendengarkan gitu ya, ataupun juga dengan nada suara kita menanyakan, menunjukkan empati. Nah, itu bisa gitu ya adik-adik ya sebagai konselor. Selanjutnya, ini pentingnya adik-adik ya, mengungkapkan perasaan yang lebih dari sekedar kata-kata. Pola suara dan intonasi juga bisa memberikan petunjuk tentang emosi klien saat berkomunikasi. Kemudian, terkait dengan komunikasi interpersonal ini juga berkaitan dengan hubungan saling percaya antara terapis dan klien. Nah, ini adalah dasar komunikasi interpersonal yang efektif. Kemampuan mendengarkan ya, mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara empati, dan juga komunikasi nonverbal. Kemudian juga, nah ini makna dan pentingnya komunikasi dalam konseling ya adik-adik. Komunikasi dalam konseling itu adalah saluran untuk memahami klien secara mendalam dan membantu mereka mengeksplorasi perasaan, pemikiran maupun pengalaman mereka. Pemahaman yang mendalam. Nah, komunikasi itu membantu konselor untuk bisa memahami klien secara holistik, secara menyeluruh dan mendalam, sehingga kita membantu dengan lebih baik gitu ya adik-adik ya kalau kita paham. Kedua, perasaan diperhatikan. Komunikasi efektif itu menciptakan ruang emosi, ekspresi emosi si klien ya. Mungkin juga ada perasaan klien yang sulit untuk diungkapkan, emosi yang menyakitkan ketika itu keluar. Nah, itu membuat mereka merasa diperhatikan, didengarkan. Kemudian juga komunikasi itu adalah jalan menuju perubahan yang positif gitu ya adik-adik ya, menumbuhkan hubungan konseling yang kuat, menciptakan dasar bagi perubahan positif dalam kehidupan klien. Yang tentunya ini kita harapkan pada semua klien kita. Nah, prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, pertama empati ya, kemarin kita bahas ya, menempatkan sepatu kita di sepatu yang sama dengan klien. Kemudian kejelasan, nah ini juga harus perhatikan background dari klien. Penerimaan tanpa hukuman, menyediakan ruang aman yang bebas dari judgement, dari hukuman, supaya klien merasa nyaman dalam berbagi. Ini juga penting ya adik-adik ya. Gimana kita pengen klien kita jujur, kalau misalnya kita tuh dia baru cerita, ih kok gitu sih bu, misalnya gitu ya. Atau itu tidak baik ya gitu ya meresponnya. Jadi dia kayak, ngapain aku cerita gitu ya kalau ternyata aku bakal dilarang-larang, bakal dimarahin gitu. Nah, kita kan fungsinya untuk mendengarkan. Nah, kemudian nanti baru masukan saran dari kita tuh disampaikan dengan cara yang baik gitu kepada klien supaya bisa diterima. Kemudian konsistensi ya, ini juga penting adik-adik berpikir, merasa, dan bertindak konsisten, membantu menciptakan kepercayaan dan memperkuat hubungan konseling kita. Teknik-teknik komunikasi pertama, menyimak aktif, mendengar aktif, menyimak, meng-highlight poin-poin yang penting. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang terbuka ya adik-adik ya. Kita harus terbiasa mencari opsi pertanyaan yang terbuka supaya pilihan jawaban klien juga lebih luas. Kemudian yang ketiga, refleksi. Nah, ini kadang refleksi ini juga penting ya adik-adik ya. Kadang kita mungkin sulit untuk memberikan respon yang gimana gitu ya terhadap klien, maka kita bisa melakukan refleksi, dan ini juga sangat berguna untuk memvalidasi perasaan si klien, pengalamannya, pemikirannya, dan untuk membantu mereka melihat permasalahan mereka tuh secara lebih jelas. Itu pentingnya refleksi. Jadi semacam kita memantulkan kembali gitu ya. Oh berarti ibu merasa bahwa ibu kurang nyaman ya dengan hubungan dengan suami sekarang misalnya gitu. Jadi saya merasa kurang nyaman. Berdasarkan yang ibu ceritakan tadi, kira-kira penyebab kurang nyamannya mungkin karena kurang komunikasi tadi ya bu ya. Jadi kita semacam memantulkan kembali, menyimpulkan dengan bahasa yang berbeda kepada si klien.
hambatannya. Nah, ada kalanya memang terhambat gitu ya adik-adik ya dalam melaksanakan konseling, ya wajar ya, namanya kita manusia tuh kompleks dan unik gitu. Nah, cuman ini beberapa yang bisa kita minimalisir. Yang pertama dari kurangnya kejelasan, maka tadi kita berlatih untuk menyampaikan ide kita dengan cara yang lebih jelas dan lebih mudah diterima, menyesuaikan background klien. Kemudian yang kedua ada emosi yang terhalang. Nah, ini bisa juga emosi yang sulit diungkapkan. Nah, maka ini perlu waktu. Kemudian yang ketiga, perbedaan nilai dan keyakinan antara konselor dan klien. Ya, ini juga wajar. Nah, tapi kita juga berusaha minimalisir. Ingat bahwa kita tidak melakukan diskriminasi. Kemarin kita bahas bahwa kita pegang prinsip multicultural itu dalam hal suku, agama, ras. Nah, itu semua kita terima, akomodir. Kemudian yang keempat, kurangnya empati. Nah, ini harus dilatih dari sekarang. Adik-adik memang kurangnya empati ini ya. Artinya kita melatih diri kita menjadi seseorang yang tadinya mungkin cuek, tidak care, menjadi empati, itu butuh proses. Jadi intinya kita juga sebagai konselor harus mau belajar dan berubah gitu. Sama-sama menjadi lebih baik dengan si kliennya. Ini ya, nih bagaimana mengatasinya, mengembangkan keterampilan komunikasi, berusaha memahami perspektif klien, kemudian gangguan teknis ya, berarti ini kalau untuk konseling yang online ya, teknis-teknisnya ini harusnya disiapkan lebih awal, kemudian menciptakan lingkungan komunikasi yang nyaman dan bebas gangguan. Nah, ini batas lingkungan. Mungkin demikian adik-adik materinya. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup ataupun di kolom komen. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.